Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP IT Abu Bakar kelas 7 yang Ustazah sayangi dan semoga juga disayangi oleh Allah. Berbahagia sekali hari ini kita masih bisa diizinkan oleh Allah, diberi kesehatan untuk selalu belajar, untuk selalu berproses lebih baik dari hari ke hari. Kali ini Ustazah mendapat tugas ya untuk presentasi tentang kesiswaan, tentang pantes. Oke, kita mulai dengan open your eyes, open your heart. Karena mari kita buka mata kita buka hati kita untuk sejenak ya, kita sharing, kita membahas sedikit ya, karena kalian adalah good learners spesial tahun ini ya. Mari kita bekerja sama untuk berproses menjadi generasi tangguh dan berprestasi, di mana di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta nanti akan lebih dikenal ABY. Baik, ucapan selamat ya, selamat untuk diterima sebagai siswa ABY. Selamat juga karena sudah menjadi siswa SMP ya. Teman-teman sudah berganti seragam sekarang ya. Kemarin memakai merah putih, sekarang biru putih, meskipun belum dipakai, belum dijahit ya, karena kita akan bertemunya masih bulan-bulan depan ya. Selamat untuk menjadi siswa ABY karena kalian sudah mengalahkan sekian banyak anak yang lain yang ingin masuk sini, tapi Allah mengizinkan kalian, Allah menakdirkan kalian untuk menjadi bagian dari ABY. Itu berarti kalian adalah good learners. Kalian adalah good learners yang dipilih oleh Allah masuk dalam zona kerjasama. Tadi kan tema kita tadi kan bekerja sama. Di sini kalian akan menjadi satu bagian keluarga Abu Bakar yang bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Ya, tidak pernah sendiri di sini, insya Allah. Kemudian di sini untuk apa? Tadi bekerja sama, berproses, bergerak, tumbuh, terus tumbuh gitu ya. Tidak hanya badannya, tapi juga akalnya, juga hatinya. Kemudian di sini tumbuh terus belajar tanpa henti agar tangguh dan berprestasi, insya Allah. Itu temanya MPLS kita. Seperti apa sih generasi tangguh itu? Generasi tangguh, ya, Sayyid Qutb itu pernah mengatakan dalam diri manusia itu ada tiga bagian pokok yang penting. Pertama adalah fisik, gitu ya. Fisik kita ini, badan kita ini. Kemudian yang kedua akal kita. Nah, yang ketiga adalah hati kita. Seperti apa generasi tangguh? Generasi tangguh adalah fisiknya kuat, sehat, insya Allah ya, sehingga siap untuk belajar, untuk menolong saudaranya, untuk menghafal Al-Quran, untuk menolong keluarganya, gitu ya. Kemudian tidak hanya fisiknya, tapi juga akalnya. Akalnya cerdas. Akal yang selalu ingin tahu, selalu curious, seperti Josh itu ya. Pernah lihat nggak film Curious Josh? Selalu ingin tahu sehingga cerdas, dia selalu membaca, selalu bertambah pengetahuannya. Dan generasi tangguh itu hatinya lembut, penuh kasih sayang. Ya, dalam dirinya selalu ingin mendoakan orang tuanya, menyayangi orang tuanya, adik, kakak, gurunya, keluarganya. Itulah generasi tangguh. Dan berprestasi. Apa itu berprestasi? Jadi orang selalu bilang, prestasimu apa? Aku belum pernah juara apa-apa. Prestasi itu bukan kejuaraan. Karena berapa juara itu hanya 1, 2, dan 3. Jadi prestasi itu bukan hanya angka-angka di rapot. Ya, tapi apa Ustazah prestasi itu? Prestasi adalah ketika kita setiap hari, setiap saat, pertama kita rapi dalam urusan kita. Kita selalu menyelesaikan urusan kita dengan baik. Itu berarti berprestasi.
Yang kedua, berprestasi itu kita bisa respect. Respect pada siapa? Hormat pada siapa? Pada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, itu tandanya kita tidak respect dengan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menyayangi teman-teman kita sekelas, adik kakak, itu berarti kita tidak respect. Jadi berprestasi itu rapi dalam segala urusan pribadinya, ibadahnya, ya, tasnya, bukunya, semua rapi. Ya, kemudian respect, ya, menghormati. Nah, kalian sudah ada dalam komunitas itu, insya Allah kita akan berproses untuk menjadi tangguh dan berprestasi di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Nah, siapa yang belum tahu, SMP IT Abu Bakar itu terletak di Jalan Veteran. Ya, ada visi misi juga nih. Visinya adalah melahirkan generasi Muslim yang berpribadi Qurani, ya, berwawasan lingkungan, unggul dalam bahasa dan teknologi. Ya, motonya apa? Membimbing sepenuh hati agar solih dan berprestasi. Ya, tujuan pendidikannya apa sih Ustazah di sini? Kemarin mungkin sudah disampaikan ya di kurikulum. Ya, ada akidah, hafalan Qur'annya, membaca Qur'an, bisa menerjemahkan Al-Qur'an, bersikap santun, menjadi pribadi mandiri, mampu memahami teks Juz 30 dengan baik, gitu ya. Nah, profil lulusan juga ada, nanti bisa lihat ya. Kita kemudian bagaimana waktu pembelajaran di sini Ustazah? Ya teman-teman, sekarang kita masih belajar jarak jauh ya, karena satu ini ya ujian dari Allah ini. Tapi besok kalau sudah masuk betul, itu kita akan masuk jam 7 sampai jam 7.30. Teman-teman yang putra akan ada di masjid, yang putri di aula untuk sholat duha, tilawah, murajaah, dan doa. Setelah itu jam 7.30 pembelajaran sampai jam 3. Istirahatnya jam berapa Ustazah? Istirahatnya jam 12 sampai jam 13 sampai jam 1. Setelah itu sholat asar biasa ya, dan istirahat jam 3 sampai jam 3.30. Setelah itu ada kegiatan ekstra. Nah, nanti teman-teman akan ada penjelasan sendiri ya tentang apa itu PKBM, isinya apa, ekstranya apa saja. Nah, yang diamanahkan Ustazah sekarang adalah tentang pantes. Iya, apa itu pantes? Nih bukunya. Jadi teman-teman kalau nanti sudah masuk akan dapat buku ini. Satu anak dapat satu. Isinya apa Ustazah? Di sini ada 5 bab. Ya, bab 1 tentang profil SMP IT, siapa saja gurunya, materinya apa saja, kemudian syarat kenaikan kelasnya seperti apa, kemudian bab 2 itu kegiatan di sini apa saja. Nanti teman-teman bisa melihat kegiatan intra, ekstra. Kemudian di bab 3 itu tentang tadi ya, bab 2 juga ada SOP-nya, bagaimana kalau membayar, bagaimana kalau izin, bagaimana itu ada di bab 2 ya. Kemudian di bab 3 ya, di bab 3 itu adalah SOP dan adab. Nah, SOP dan adab. Di bab 4 itu isinya baru yang namanya panduan tata tertib. Ya, panduan tata tertib yang ya tadi kan kita ingin jadi tangguh dan berprestasi ya. Berprestasi itu rapi dalam segala urusan dan respect kepada siapapun. Jadi kita akan melihat ya di pantes itu ada aturan-aturan umum, ada aturan-aturan khusus. Nah teman-teman, sejatinya buku pantes ini akan betul-betul terlaksana 100% ketika teman-teman sudah masuk sebagai siswa-siswi SMP IT Abu Bakar. Nah bagaimana Ustazah, ini kan kita masih jarak jauh, jadi kita akan menerapkan pantes ini dalam bentuk yang baru ya, hanya bagian kecil. Ini Ustazah bacakan yang aturan umum. Insya Allah nanti kalau sudah betul-betul akan masuk sekolah
akan kita ulangi membahas buku Pantes lebih detail. Nah, ini Ustazah sampaikan aturan-aturan umumnya dulu ya, supaya teman-teman mengenal, tidak kaget gitu ya. Yang pertama, peraturan umum. Siswa wajib mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. 2. Mematuhi jadwal kegiatan sekolah dan asrama. Ketiga, menjaga sarana sekolah dan milik pribadi. Keempat, mematuhi dan menghormati seluruh ustadz, ustadzah, karyawan, ya, dan semua ya yang ada yang menjadi keluarga sekolah kita. Kemudian melaporkan semua barang yang dibawa ya jika ini di asrama, melaporkan kejadian-kejadian penting ya teman-teman, harus lapor kepada siapa, boleh kepada wali kelas, boleh kepada BK atau guru piket. Melaporkan barang atau fasilitas lain yang rusak atau hilang. Selalu berpakaian sopan, rapi, dan sesuai aturan Islam. Kapan saja dan di mana saja. Teman-teman sudah mulai ini ya, dari SD ke SMP itu sudah mulai ya teman-teman yang putri, kalau keluar rumah harus menutup aurat ya, perintah Allah ya. Kemudian menjaga dan menegakkan ketertiban, kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan. Menghormati siswa lain dan berperilaku terpuji, menjaga nama baik institusi sekolah dan tidak mencemarkan gitu ya. Kemudian yang kedua, nih siswa dilarang menulis, menggambar atau menempelkan sesuatu pada lemari, meja, loker dan seluruh fasilitas sekolah. Tidak dilarang membawa menggunakan penghapus berupa tip X. Dilarang membawa gitar, senjata tajam, obat terlarang, buku, komik yang tidak islami. Dilarang membawa HP, MP3 dan peralatan elektronik sejenis. Ya, dilarang membawa komputer, laptop, TV, radio dan peralatan sejenisnya kecuali dengan perizinan gitu ya dari Ustadz dan dari tim kesiswaan. Kemudian dilarang menghina, merendahkan guru, pegawai ataupun semua siswa. Dilarang memakai, menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Dilarang menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini teman-teman juga harus belajar ya. Kalau di SMP IT nanti kelasnya putra-putri dipisah. Nanti ada aturan-aturannya. Tidak boleh berpenampilan tidak sopan dan aneh-aneh yang tidak mencerminkan semangat pelajar Islam. Apa itu? Rambut gondrong misalnya, dan lain-lain ya. Dilarang memakai celana 3/4 atau celana pendek ya, untuk yang laki-laki. Nanti aturan detailnya nanti ada di buku ini. Kemudian pelanggaran berat apa yang berpotensi siswa dikembalikan ke orang tua? Minum minuman keras, narkotika dan sejenisnya, berkelahi, berkholwat atau berpacaran dan yang sejenisnya, mencuri, merokok, berani menghina kepada guru dan karyawan, mencemarkan nama baik sekolah, mendownload, membawa, menggambar, mengedarkan foto atau video porno, membuka, memperlihatkan aurat di depan publik dengan sengaja. Itu yang akan membuat siswa dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi itu ya Pantes ya teman-teman. Kalau mendengarkan Pantes yang berisi aturan, sejatinya adalah untuk kita semua ya. Ada yang merasa aduh banyak sekali aturannya Ustazah di Abu Bakar. Iya. Kenapa? Karena kita ingin di sini ada pembelajaran dan pembiasaan. Ya, setiap pagi dibiasakan dengan tilawah, sholat duha, murojaah. Besar sekali harapan kami aktivitas ini kita nikmati nanti ya, kita nikmati, kemudian kita menjadi biasaan dan kita bahkan akan mengajak orang. Nah, bagaimana dengan kelas jarak jauh? Ya, nanti dari tim BK akan ada aturan khusus
kelas jarak jauh, tapi semangatnya sama ya dengan tadi ya. Sebelum pelajaran harus sudah mandi, harus sholat duha, kemudian menyiapkan buku-bukunya gitu ya. Nah, seperti itu. Apakah itu memberatkan? Jadi, apakah itu berat jadinya gitu ya? Oh, jadi nggak boleh bawa HP ya? Iya. Kenapa? Karena kita ingin gitu ya. Di sini itu kita berproses, kita punya target untuk menghafal Al-Quran, kita punya target untuk menguasai banyak hal yang mungkin itu berbeda dengan sekolah lain. Jadi wajar kalau di sini kita hidup dengan cara yang berbeda dengan sekolah lain. Karena di sini kita akan tumbuh dan berkembang untuk menjadi yang tangguh dan berprestasi seperti tadi ya. Insya Allah kita niatkan ikhlas karena Allah, karena kita ingin disayang Allah, karena semua kebaikan yang kita lakukan di dunia sejatinya bukan untuk siapapun, akan kembali pada kita sendiri dan akan kita nikmati hasilnya di dunia maupun di akhirat. Ya, selamat belajar teman-teman. Semoga yang sedikit dari Ustazah ada manfaatnya. Saya ucapkan kembali selamat. Mari bekerja sama untuk berproses menjadi generasi tangguh dan berprestasi di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.